Shalom, senang bertemu kembali dalam GKK Menyapa. Saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan sukacita di tengah pergumulan sekalipun, karena kita tahu ada Allah Immanuel yang beserta kita dan yang menolong kita tepat pada waktunya. Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, Roh Kudus terangilah hati kami untuk mengerti dan dipimpin Tuhan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dan Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 3 sampai ayat yang ke-20, tapi saya hanya membaca beberapa ayat saja. Ayat 3, dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Ayat 8, berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. 11, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya pakaian. Saya memberi tema kita renungan hari ini, firman Tuhan menghidupkan. Dalam perikop ini menceritakan kepada kita bahwa zaman Raja Yosia, rumah Tuhan ada, ibadah berlangsung, tetapi firman Tuhan terlupakan. Sehingga ketika Raja Yosia menyuruh untuk memperbaiki rumah Tuhan, mereka menemukan kitab Taurat. Ada 3 pelajaran rohani yang kita dapatkan lewat perikop ini. Pertama, sadar dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kekeringan rohani. Zaman Raja Yosia, ibadah tetap ada, rumah Tuhan ada, tetapi firman Tuhan terlupakan. Bangsa Israel tampak rohani, namun hati mereka kering dan jauh dari kehendak Tuhan. Tetapi saat kitab Taurat ditemukan, Yosia sadar bahwa kegiatan atau rutinitas tanpa firman membawa kehancuran. Kisah ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Jangan sampai kita melakukan kegiatan rohani, tapi hanya kegiatan tanpa hati yang disentuh oleh firman. Pada akhirnya kita akan mengalami kekeringan rohani. Yang kedua, firman Tuhan membangunkan hati yang tertidur. Ketika kitab Taurat dibacakan, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Ini menyingkapkan kondisi bangsa Israel yang sesungguhnya, bukan untuk menghukum, tapi membangunkan. Firman Tuhan selalu bekerja lebih dahulu di hati sebelum perubahan hidup. Namun ketika kita membuka hati kita, hati yang mati bisa dihidupkan dan dipulihkan kembali. Yang ketiga, Tuhan menjadi kekuatan dan sumber kebahagiaan sejati. Karena kerendahan hati Raja Yosia, Tuhan melihat air mata dan kelembutan hatinya. Maka firman Tuhan tidak berhenti di teguran, tetapi menjadi kekuatan yang mengubahkan. Yang pertama, menguatkan Yosia untuk memimpin perubahan, memberi damai di tengah ancaman penghukuman, dan memulihkan hubungan bangsa itu dengan Tuhan. Mari kita belajar dari Raja Yosia, sehingga kita mengalami kuasa Tuhan lewat firman, kekuatan saat lemah, penghiburan saat sedih, sukacita yang tidak tergantung keadaan, damai saat gelisah. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti Yosia, lembutkan dan ubahkanlah hati kami, sehingga kami haus firman-Mu, membuka hati untuk diubahkan Tuhan, dan berjuang mentaatinya, sehingga kami mendapatkan kekuatan dan kebahagiaan di dalam hidup yang Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan api sungai
Ku